Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan nama-nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau, utamanya kepada Bapak Longkek dan kepada Ustadz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, utamanya Habib Abdullah Al-Haddad, dan dengan berkat kemuliaan Al-Habib Hashim bin Musayyab bin Yahya Tunggang Parangan, dan dengan berkat kemuliaan Syekh Muhammad Al-Asab bin Abdullah Al-Banjari, dan dengan berkat bacaan Ratibul Haddad kita di malam hari ini, dan dengan berkat kemuliaan hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan mengenai kurban, yaitu bab kelima, ya. Bab 5, hewan kurban. Hewan kurban yang kita sembelih akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hewan kurban Habil kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah hadis, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba illallah ta'ala min ihraqid dam innaha latati yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa atlafiha. Tidak ada amal manusia yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kurban daripada mengalirkan darah hewan, sebab hewan itu akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, rambutnya, dan kaki-kakinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Alhamdulillah. Maka kurban ini oleh Allah Subhanahu wa taala disyariatkan kepada nabi-nabi terdahulu, kan gitu kemarin. Seluruh nabi-nabi Allah, mulai Nabi Adam, Habil dan Qabil, keduanya berkurban. Sampai Nabi Ibrahim, sampai syariat Nabi Muhammad pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Maka begitu pentingnya syariat berkurban ini, maka hukum kurban kebanyakan jumhurul ulama yaitu sunnah muakkadah. Kemudian di dalam kitab Tuhfat Al-Ahwazi dikatakan oleh Syekh Al-Mubarrakfuni berkata, yakni afdalul ibadah yaumal id iraqatu damil qurbat wa annahu ya'ti yaumal qiyamah kama kana fid dunya min ghairi nuqsani syai'in minhu liyakuna bi kulli udwin minhu ajrun
wa yasiru markabu ala sirati intaha. Ibadah paling utama dikatakan oleh Syekh Al-Mubarakfuri, ibadah paling utama di hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Ia akan datang di hari kiamat seperti sedia kala di dunia, tanpa ada yang kurang sedikit pun, agar masing-masing organ tubuhnya menjadi pahala dan menjadi kendaraannya di atas Shiratal Mustaqim, ya. Luar biasa. Jadi kurban yang disembelih oleh seorang atau dilaksanakan oleh seorang kelak di yaumil qiyamah dapat menjadi tunggangannya ketika mereka berjalan di atas titian Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan yang nggak berkorban atau yang berkorban semuanya selamat ketika melewati Shiratal Mustaqim, ya. Syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban ada 3 syarat utama agar ada 3 syarat utama agar hewan yang dikurbankan sah sebagai hewan kurban secara syar'i. Yaitu pertama, berupa bahimatul an'am, binatang ternak, ya. Kedua, memenuhi usia minimal yang ditetapkan syariat. Dan ketiga, bebas dari aib dan cacat. Nah ini, jadi syarat utama, ya, diterimanya kurban itu ada 3. Pertama, umur. Kedua, binatang ternak, sapi, onta, domba, ataupun kambing. Kemudian yang ketiga, yaitu nggak ada cacat, tidak ada cacat. Yang paling fatal itu kaki, kemudian kurus, matanya picek salah satunya. Yang keempat, yaitu sakit yang parah. Adapun masalah kuping atau telinga, ini ada perbedaan pendapat ulama-ulama kita. Nanti ada. Pertama, berupa binatang ternak. Ini yang pertama, syarat utama yang bisa dijadikan untuk kurban, yaitu binatang ternak. Hewan kurban harus berupa ternak dari jenis onta, sapi, kerbau, dan kambing, baik jantan maupun betina. Nggak masalah, jantan, betina, perempuan atau laki-laki, semuanya sah atau boleh dipakai untuk berkurban. Al-an'am yuradu biya al-ibil wal baqar wa ulhiqa bil baqar al-jamus wa lam yudhkar li anna lam yakun mawjudan bil bayyina al-arabiyah. Wan na'am tasmulu a'dhan wal ma'is. Yang digendaki dengan binatang ternak adalah onta, sapi, dan kambing, baik domba atau kacang. Kerbau disamakan dengan sapi dalam Al-Quran tidak disebut karena binatang ini tidak terdapat di lingkungan Arab. Kemudian yang kedua, usia minimal hewan. Adapun kriteria usia hewan yang bisa dijadikan kurban seperti yang tertera di dalam kitab Fathul Qorib sebagai berikut: wa yujzi'u fiha al-jad'u min adhan wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi thaniyah. Dikatakan dalam kitab Fathul Qorib, yang bisa mencukupi di dalam al-udhiyah atau berkurban, yaitu kambing domba yang berusia 1 tahun dan menginjak 2 tahun. Ini apabila kambingnya kambing gibas atau domba 1 tahun menginjak 2 tahun. Kalau kacang 2 tahun menginjak 3 tahun. Dan kambing kacang wathaniyu minal ma'iz wa huwa malau sanatani wa ta'ana fi thalisa. Dan kambing kacang yang berusia 2 tahun dan menginjak 3 tahun, yakni 2 tahun persis, 2 tahun komariah. Wathaniyu minal ibil ma lahu khamsu sinin wa ta'ana fi sadisa. Dan onta athaniyah yang berusia 5 tahun dan memasuki usia 6 tahun. Ini apabila onta.
Wathaniu minal baqara ma lahu sanatani wa ta'ana fi thalisa. Dan sapi athania yang berusia 2 tahun dan memasuki usia 3 tahun. Usia hewan-hewan disyaratkan 1 onta harus berusia genap 5 tahun komariah dengan fisik tidak cacat dan tidak sakit. 2. Sapi harus berusia genap 2 tahun komariah dengan fisik tidak cacat dan tidak sakit. 3. Kambing harus berusia genap 1 tahun komariah atau sudah lepas giginya untuk kambing, domba atau kibas. Dan 2 tahun komariah atau sudah lepas giginya untuk kambing kacang atau kambing Jawa. Seorang yang berkorban jika ia laki-laki dan mampu maka sunnah baginya menyembelih sendiri. Ya, sunnahnya memang menyembelih sendiri. Menyembelih sendiri hewan kurbannya, dan sunnah menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya jika ia mewakilkan kepada orang lain. Adapun bagi orang perempuan maka yang lebih utama mewakilkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, bebas dari cacat atau aib. Dikatakan di kitab ini wa arba'un wa fi ba'din nusakhi wa arba'atun la tujzi'u fid dhahaya. Ada 4 binatang dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa al-arba'atun atau arba'atun. Ada 4 binatang dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa arba'atun yang tidak mencukupi untuk dijadikan kurban. Ini hewan-hewan yang tidak mencukupi untuk dijadikan kurban. Ahadwa al-awra al-bayyin ay zahirun awruha wa in bakiyat al-hadaqatu fil asa. Salah satunya adalah binatang yang buta 1 matanya yang nampak jelas, walaupun bulatan matanya masih utuh menurut pendapat yang al-asa. Ya, buta, matanya kelihatan bagus masih, cuma buta. Ya, matanya bagus cuma kelihatan, akan tapi dalamnya buta. Yang kedua adalah binatang pincang yang nampak jelas pincangnya, walaupun pincang tersebut terjadi saat menidurkan miring binatang itu, karena untuk disembelih saat prosesi kurban. Sebab gerakan binatang tersebut. Yang ketiga adalah binatang sakit yang nampak jelas sakitnya. Wathalisu al-maridhah al-bayinu marduha. Yang ketiga adalah binatang sakit yang nampak jelas sakitnya. Wala yadur yasiru hadil umur. Dan tidak masalah jika hal-hal ini hanya sedikit saja. Warrabi, yang keempat al-arja. Warrabi, yang keempat al-ajfa. Yang keempat adalah binatang al-ajfa. Wahia allati dhaba mukhuha ay dhahaba dimagwa minal hazali al-hasilaha. Yaitu binatang yang hilang bagian otaknya sebab terlalu kurus. Ya, kurus, kemudian otaknya hilang, daging otaknya hilang. Sudah dianggap cukup berkorban. Wa yujiu al-khasiyu ay al-maktu'ul khasiyataini wal maksurul qarni illam yu'athir fil lahmi. Sudah dianggap cukup berkorban dengan binatang yang dikebiri dan binatang yang pecah tanduknya jika memang tidak berpengaruh apa-apa pada dagingnya. Wa yujiu aidan faqidatul kurun wahya al-musammatu bil jalja. Begitu juga mencukupi berkorban dengan binatang yang tidak memiliki tanduk, dan binatang seperti ini disebut dengan al-jalja. Wala yuju al-maqtu'a kullul udhun wala ba'duha wal maqtu'a bila udunin. Tidak mencukupi berkorban dengan binatang yang terpotong seluruh telinganya, sebagiannya atau terlahir tanpa telinga. Walal maqtu'a az-zanab wala ba'dihi.
dan tidak mencukupi binatang yang terpotong seluruh atau sebagian ekornya. Nah, ini masalah binatang ternak yang bakal dijadikan kurban. Jadi buta ini mencegah untuk menjadi kesahannya binatang kurban yang akan dipotong. Kemudian sakit yang parah. Yang ketiga yaitu pincang. Yang keempat yaitu kurus, terlalu kurus sehingga muhnya atau otaknya nggak ada.